Hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana menggunakan sistem budget atau PMBS. Pertama kali kita login dulu ke dalam sistem sesuai dengan apa password user yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian akan muncul seperti ini, di mana ada properti Anda sekalian. Kemudian tekan tombol register. Nah, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah tahun yang ada di atas ini. Tahun ini menunjukkan tahun anggaran yang akan kita buat. Jadi kalau misalnya ini tahun 2020, artinya ini merupakan budget yang sedang berjalan. Kemudian yang perlu diperhatikan di awal adalah bagaimana melakukan setting pada master control. Jadi biasanya sebelum dimulainya tahun anggaran akan diberikan kisi-kisi tentang apa-apa yang harus dilengkapi di master control ini. Biasa informasi tersebut dikirimkan oleh Pak Rudi yang di-emailkan ke seluruh property manager. Apa informasinya? Nah, di sini saya bisa jelaskan master control ini terdiri dari apa aja dan apa aja yang harus diisi. Apabila kita ingin membuat tahun anggaran baru, yang perlu dilakukan adalah tekan tombol di sini, kemudian ganti tahunnya. Seperti ini. Kemudian tekan tombol save. Sebetulnya sesimpel itu. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu, saya nggak akan ganti dulu karena supaya data-datanya supaya nggak hilang dulu ya. Jadi kalau saya ganti ini otomatis hanya bisa bisnis plan saja yang dibuka, yang lain nggak bisa dibuka. Jadi harus bikin bisnis plan dulu. Jadi kalau saya terangkan dulu biar tahu semuanya, baru kita akan mulai dengan pembuatan tahun anggaran baru. Jadi kita analogikan bahwa tahun anggaran ini adalah tahun anggaran baru. Saya nggak rubah dulu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah hal yang berikut. Asumsi rate inilah yang biasa diberikan oleh Pak Rudi di setiap mulai tahun anggaran sekitar Agustus September untuk diisikan, sehingga kita tahu kira-kira asumsi rate tahun depan itu atau tahun anggaran berikutnya itu berapa besarnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah lettable area. Ingat, ini penting sekali karena ini adalah luasan tagih untuk service charge, sinking fund, dan rental. Jadi kita tahu bahwa service charge itu dihitung atas luasan tagih, jadi lettable area. Jadi kita harus pastikan bahwa angka yang dimasukkan di kolom ini benar, karena ini adalah sebagai formulasi penghitung service charge. Jadi kalau ini salah, ya salah hitung juga. Ya kalau datanya salah juga salah hitung sebetulnya. Kemudian informasi-informasi yang dimiliki, jadi luasan lantai itu adalah secara struktur ya. Jadi kalau misalnya dari basement ya hitungannya dari basement satunya gitu. Kemudian outsource employee kita ada berapa, ini juga kisaran. Kemudian in-house employee kita ada berapa, artinya yang permanen atau yang memang bekerja buat kita, bukan outsource. Kemudian di bawahnya lagi adalah informasi tentang BPJ atau asuransi untuk tenaga kerja. Jadi di sini adalah komposisi di mana berapa persen yang ditanggung oleh employee dan berapa persen yang ditanggung oleh company. Jadi mungkin tiap ada daerah-daerah beda ya, tapi intinya kita ini yang dimasukkan supaya ada salah satu modul kita yang memang bisa untuk menghitung payroll. Jadi istilahnya menghitung gaji, besaran gaji untuk budget salary. Kemudian yang kedua adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sama. Jadi kita akan menghitung kontribusi atau komposisi dari company dan employee. Kemudian ada juga BPJS Pensiun. Jadi berapa persen yang ditanggung employee dan berapa persen yang ditanggung company. Nah, ini sifatnya semuanya opsional. Jadi kalau memang di tempat bapak-bapak digunakan dipakai, kalau enggak ya enggak. Ya. Jadi kemudian offset option ini jika ada offset terhadap beberapa komponen yang berhubungan dengan perhitungan gaji, bisa offset atau tidak. Ini ada pilihannya ya, tidak ada atau sesuai dengan apa adanya, jadi nggak perlu dihilangkan. Kemudian di sebelah kanan di atas ini sebetulnya ada perhitungan pajak bumi bangunan, jadi bisa melakukan kalkulasi
jika sudah ada pembayaran di tahun sebelumnya untuk memasukkan supaya kira-kira budget untuk pembayaran PBB tahun anggaran di depan itu berapa. Seperti itu. Kalkulasi ya, kayak kalkulator gitu untuk nunjukin, oh ya nanti kita masukin gitu, nggak langsung masuk otomatis. Tapi bisa dihitungkan kira-kiranya berapa. Kemudian di bawah ini juga berdasarkan peraturan pemerintah, besarnya PTKP berapa, pajak penghasilan berapa. Jadi nanti tergantung dari komposisi karyawan yang kita miliki, ya kan. Namun untuk yang sifatnya masih struktur, jadi belum ada employee-nya yang kenyataannya belum ada kenyataannya, baru struktur aja gitu. Itu kita biasa menggunakan TK0. Jadi dianggap yang PTKP-nya paling kecil. Jadi supaya kita dapat menghitung berapa budget dari salary yang kita akan alokasikan untuk struktur atau karyawan itu. Seperti itu. Kemudian di sebelah kiri kita bisa lihat ada yang namanya metode replikasi. Jadi gini, sebetulnya jika bapak-bapak atau ibu-ibu telah pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya, artinya sudah menggunakan aplikasi PMBS ini, bahwa sebetulnya sebelumnya itu kita sudah memiliki data awal, baik budget maupun aktual di tahun sebelumnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat data dari tahun lalu itu direplikasi atau diduplikasi untuk tahun sekarang dengan beberapa metode. Apa kenaikan persentase atau apa segala macam itu bisa diatur, sehingga tapi ada beberapa hal yang memang jika kita ingin semuanya langsung kita replikasi atau kita duplikasi, nah ada hal, misalnya ada beberapa pos yang memang tidak diboleh diduplikasi. Nah itu kita bisa masukkan di sini. Ini yang kita contohkan di sini, ini adalah gaji atau depresiasi atau apa gitu. Jadi intinya kita bisa keluarkan itu dari duplikasi atau replikasi, karena perubahannya yang biasanya yang direplikasi itu yang sifatnya tuh nggak beda jauh gitu loh, cuma kenaikan angka berapa persen dari tahun lalu, itu bisa direplikasi atau diduplikasi. Jadi kita nyediain untuk application method. Jadi metode replikasinya seperti apa yang nggak boleh atau apa. Nah kemudian service charge calculation deducted count. Jadi perlu diketahui bahwa sebetulnya yang seperti saya bicarakan sebelumnya, bahwa luasan area ini akan mempengaruhi berapa besar nilai service charge kita, karena apa yang kita masukkan ke dalam budget ini itu adalah biaya-biaya yang harus tercover dengan luasan tagih kita atas service charge. Nah, untuk itu kita bisa mengurangi nilai service charge dengan adanya beberapa income di luar operasional. Jadi kita masukkan pemasukan tambahan lah yang gunanya untuk mengurangi nilai service charge yang kita bebankan kepada tenan. Nah, yang kita masukkan dalam kolom ini adalah coa-coa atau income prediksi kita yang dapat kita peroleh dalam tahun anggaran yang akan kita buat. Jadi ini adalah prediksi berapa income di luar operational income yang bisa kita peroleh, sehingga nilai service charge yang kita hitung tadi dapat dikurangi dengan adanya income tambahan tersebut. Demikian kira-kira. Nah, kita akan lanjutkan ke modul berikutnya. Baik, sekarang kita lanjut dengan pembuatan tahun budget 2021. Pertama kali kita ke master control, kemudian kita ganti ini ke tahun 2021. Bahwa semua asumsi-asumsi yang ada di sini dan peraturan-peraturan telah kita masukkan dengan benar. Kemudian tekan tombol save. Nah, maka setelah itu akan keluar bahwa bisnis plan 2021 tidak diketemukan. Jadi semua fungsi atau menu yang ada di aplikasi ini akan disable atau dinonaktifkan sementara
sampai bisnis plan dibuat. Bagaimana cara untuk membuat bisnis plan akan kita bahas berikut ini. Tekan tombol OK untuk melanjutkan. Maka bisa dilihat bahwa semua menu akan hilang, kemudian kita tekan tombol master dan masuk ke menu bisnis plan. Kemudian kita pilih plan detail. Nah, di sini kita akan membuat apa-apa yang akan kita rencanakan di tahun 2021 atas semua hal yang intinya untuk meningkatkan nilai dari gedung yang kita kelola. Nah, untuk itu ini harus dibuat terlebih dahulu sebelum membuat perencanaan pembiayaan selama tahun anggaran ke depan. Untuk membuat bisnis plan ini, kita tekan tombol new plan. Kemudian pilih job code-nya. Jadi di sini ada beberapa klasifikasi dari pembuatan bisnis plan. Jadi klasifikasi ini udah dibuat sedemikian rupa hingga bisa memenuhi kategori kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan. Kita pilih salah satu, misalnya untuk penambahan lahan parkir. Kita jelaskan apa pekerjaannya. Jika ada reference number atau penawaran dari vendor atau apa, bisa kita masukkan di sini, atau atas dasar permintaan apa kita bisa masukkan nomor suratnya di sini. Kemudian fund source ini adalah dana yang akan digunakan. Jadi ada 3 mekanisme. Jadi kita bisa cas masukkan ke operasional atau service charge, sinking fund untuk yang tipenya strata title, atau rental untuk yang tipenya retail atau capex. Nah, kemudian kita melakukan estimasi atas nilai dari pembuatan lot parkir tersebut. Misalnya 2.500.000 per meter misalnya. Kita bilang yang kita akan buat misalnya ada sekitar 50 meter persegi. Kita kasih ukurannya, kita lihat meter persegi. Kemudian dana ini intinya akan kita split untuk berapa lama untuk pembuatan ini. Jadi karena kita hitung per tahun, ya kita bikin misalnya per tahun. Misalnya untuk di split selama 1 tahun. Nah, di sini kita bisa secara budget kita split 1 tahun. Kalau kita generate begini, kita pilih, kita akan keluarkan uang di mana. Nah, 125 juta dikeluarkan di Januari 2021, maka di split selama 1 tahun. Jadi bisa saja melebihi dari 1 tahun. Misalnya akan dibuat secara budget amortisasi itu di split menjadi 5 tahun misalnya. Maka ini kita akan letakin sampai 2024 kita generate. Jadi selama 5 tahun bisa seperti itu. Kita bisa lihat sampai Desember 2024, atau dibuat di tahun berjalan atau sampai 2021 saja misalnya, contoh. Untuk mempermudah kita bikin 1 tahun aja misalnya amortisasinya. Nah, kita bisa lihat di sini 125 juta secara cash flow itu dikeluarkan di awal tahun Januari 2021. Namun apabila pembayaran dilakukan dengan termin tertentu, kita bisa bagi. Misalnya Januari bayar DP-nya, kemudian Maret jadi kita centang di sini. Udah tuh nanti bulan ketiga atau bulan April baru dibayar yang kedua, kemudian nanti bulan Agustus dibayar yang ketiga, tergantung pekerjaannya ya. Jadi pekerjaannya misalnya memakan waktu berapa bulan, kita bayar, kita split pembayaran ini jadi berapa bulan, misalnya seperti itu. Nah, kita tinggal tekan tombol CF split di sini, maka pembagian akan dilakukan secara sistem, akan dilakukan secara rata, jadi tidak berdasar persentase. Namun apabila
kita ingin persentase kita keluarnya bayarnya pertama 60 juta. Yang penting kita udah tahu bahwa totalnya adalah 125 juta. Kita tulis di sini 60 juta pertama bayar. Kemudian pembayaran termin kedua 40 juta. Kemudian pembayaran ketiga terakhir misalnya 25 juta. Seperti itu. Jadi secara budget itu sudah di split 1 tahun, tapi secara cash flow kita bagi menjadi 3 kali pembayaran. Setelah itu kita tekan tombol save. Oke. Bisa dilihat bahwa pembuatan lahan parkir dengan menggunakan rental, sinking fund atau service charge ini bisa ditentukan. Per meternya adalah 2.500.000 sebesar 50 meter persegi, yang mengestimasikan adalah 125 juta, dan secara cash flow itu akan dikeluarkan di bulan Januari, April, dan Agustus, dan secara budget itu di-split selama 1 tahun dengan nilai 10.416.667. Nah, hal ini kita lakukan semuanya, jadi dipenuhin dulu, bikin semuanya dulu, baru kita bisa mengerjakan yang lain. Seperti itu kira-kira. Jadi setelah selesai list ini, kemudian bisa diprint juga ya, bisa dilihat. Jadi kita bisa lihat nanti ini ada laporan bahwa apa aja yang akan kita buat dan menggunakan dana dari mana, dan di split depresiasinya atau amortisasi berapa lama, seperti itu. Nah, jika ini sudah selesai, kita bisa lakukan tahap berikutnya untuk mengisi data di budget. Jadi semua menu sekarang sudah muncul apabila business plan ini udah dibuat. Kita akan lanjut cara untuk membuat modul transaksi, baik itu income, expense, capital expense, budget, dan lain-lain akan kita bahas di sesi berikutnya. Setelah pembuatan business plan, kita lanjut untuk penyusunan budget. Seperti diketahui bahwa tujuan dari pembuatan budget ini adalah untuk menghitung berapa jumlah service charge atau besaran service charge yang akan dibebankan kepada tiap tenan per meter square setiap bulannya. Untuk itu, saya akan mengajarkan budget expense agar dapat digunakan untuk melakukan perhitungan service charge. Untuk itu kita mulai dengan masuk ke menu transaction. Di sini ada beberapa macam income, expense, segala macam. Kenapa saya ajarkan expense? Karena ini sebetulnya mewakili juga untuk income dan lain-lain. Dengan bisa membuat satu budget expense, maka bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menggunakan modul lainnya. Kita mulai dari sekarang. Kita pilih menu transaction, kemudian expense current year. Nah, di sini kita akan memasukkan satu persatu. Ada 2 macam cara pengisian budget ini, yaitu normal dan derivatif. Apa itu? Kita bahas satu persatu. Pertama kita pilih yang normal dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih apa yang akan kita masukkan. Contoh, kita misalkan memasukkan untuk kebutuhan yang berhubungan dengan pandemik misalnya. Sekarang kita ada coba baru ya, coba pandemik. Misalnya kita akan menyiapkan pembelian disinfektan. Nah, kita bisa pilih ya, dan di sini kita pilih cowoknya dulu. Pertama kali kita pilih cowoknya, kemudian assumption rate otomatis akan mengikuti apa yang telah dimasukkan di awal yang ditulis di master control. Apabila kita tidak punya data acuan tahun lalu, kita bisa 0% kan ini. Kemudian kita tulis di sini apa yang akan kita belanjakan. Misalnya disinfektan 20 liter. Kalau ada nomor dokumen yang berhubungan dengan ini bisa ditulis di sini. Kemudian kita masukkan tahun lalu karena belum ada acuan, misalnya per liternya adalah 180.000. Kemudian quantity yang kita butuhkan berapa?
lalu tekan tombol generate ya. Jadi ini kita artinya setiap bulan kita akan melakukan pembelian sebanyak 20 liter. Jadi kuantitinya 1 per bulan selama 1 tahun. Jadi setiap bulan kita melakukannya. Yang dimaksud dengan normal expense adalah di mana nilai yang kita budgetkan ini sama dengan uang yang akan dikeluarkan. Contohnya, misalnya kita akan membeli disinfektan 20 liter ini setiap 2 bulan sekali. Maka di bulan Februari tidak ada, di bulan April tidak ada, di bulan Juni tidak ada, di bulan Agustus tidak ada, di bulan Oktober tidak ada, dan di bulan Desember tidak ada. Kemudian kita generate. Maka yang terjadi adalah kita akan melakukan pembelian setiap 2 bulan sekali yang kita budgetkan di bulan tersebut dan pengeluaran uangnya juga di bulan tersebut. Ini yang dimaksud dengan normal. Setelah ini kita atur, maka kita tekan tombol save. Maka data yang kita masukkan akan turun ke bawah. Lanjutkan yang lain, misalnya yang 5 liter. Yang 5 liter kita akan beli misalnya harganya 100.000 atau ya 100.000, contoh aja. Kita bisa riset dulu value-nya. Kita bisa taruh misalnya di bulan yang ganjilnya misalnya. Kita generate seperti itu. Atau cuma di 6 bulan pertama kita generate seperti itu. Oke, kita masukkan. Nah, maka di bulan-bulan tertentu kita membeli disinfektan yang lebih kecil misalnya. Ini contoh aja ya. Nah, kalau udah selesai dengan pandemic daily supply, kita bisa tutup, kemudian dia masuk ke sini. Oke, sampai di sini jelas. Jadi kita bisa lakukan ini terus semua dari apa yang kita miliki hingga selesai. Untuk pembelian normal, di mana kalau kita lihat nih perbedaan normalnya adalah di mana kita mengalokasikan dana tersebut dan secara cash flow keluar di bulan tersebut, secara budget juga keluar di bulan tersebut. Ya, nanti kita akan bedakan dengan apa itu derivatif. Setelah ini kita coba untuk yang derivatif. Oke. Kita lanjut dengan derivatif. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengisi dengan tipe normal, kita bisa melanjutkan dengan derivatif. Derivatif itu seperti apa? Ini contohnya. Kita pilih dulu cowoknya, cowok asuransi 53 insurance. Misalnya kita mau bayar asuransi gedung, asuransi all risk misalnya. Contoh, nah asumsi kenaikan adalah 3,5%, tapi ini tidak menjadi hal yang mutlak. Jadi kita bisa aja masukkan di sini, kemudian ternyata tidak segitu, kita bisa turunkan, misalnya kenaikannya 2%, seperti itu. Nah, kalau ada referensi number, ini adalah mungkin surat penawaran atau apa yang bisa kita jadikan acuan. Kemudian pembayarannya itu adalah meliputi untuk 1 tahun. Jadi split budget itu 12 bulan. Dimulainya dari bulan Januari, kemudian kita pilih titik pembayaran bahwa akan dibayarkan di bulan Januari, maka di-split selama sebulan. Nah, bisa dilihat di sini penjelasannya bahwa uang yang keluar secara cash flow adalah di bulan Januari. Namun, secara budget itu adalah diamortisasi sebanyak 12 bulan. Jadi, setiap bulan akan dipecah seperti itu. Jadi secara real bahwa uangnya keluar di bulan Januari, tapi secara amortisasi, secara budget kita pecah menjadi 12 bulan. Nah, apakah cash flow ini keluar di bulan Januari semua? Semua belum tentu. Jadi bisa aja seperti yang saya telah ajarkan di bisnis plan sebelumnya, perlakuannya adalah sama. Kita bisa memecah pembayaran ini. Misalnya asuransi dibayar 3 kali setiap 2 bulan. Misalnya ini bisa dipilih, kemudian kita bisa generate. Jadi dia akan membagi rata ya. Kita perhatikan ya. Nah, ini terbagi atas 3. Namun kalau memang besarannya berbeda, yang penting kita sudah tahu di awal bahwa itu total 918 juta. Maka misalnya memang ada pembayaran yang berbeda nilainya, misalnya memang kita mau split secara manual ya, tidak apa-apa. Kita bisa lihat di sini ya. Yang penting secara total dia akan sama gitu. Misal seperti ini ya.
Bisa dipahami? Nah, kalau ini sudah selesai, nggak usah di-generate lagi, tapi langsung aja save ya supaya dia masuk. Oke. Ini bisa kita lihat bahwa kita bisa lihat di bawah ini, atau kita tutup aja kalau memang sudah selesai. Kita bisa lihat asuransi. Nah, kita bisa lihat perbedaannya bahwa secara cash flow bahwa dia akan dikeluarkan di bulan Januari 500 juta, di bulan Maret 308 juta, di bulan Mei 110 juta. Nah, namun secara budget itu sudah displit per bulannya 76 juta. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan derivatif dan normal. Perbedaannya kita bisa lihat langsung ya. Jadi secara cash flow dan secara budget sama posisinya. Sedangkan kalau insurance itu adalah cash flow di mana dan istilahnya budgetnya di split jadi lain. Jadi berbeda nilai gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk yang derivasi adalah dibagi rata untuk 1 tahunnya. Kemudian secara cash flow bisa dikeluarkan di bulan-bulan tertentu. Nah, ini juga salah satu concern di mana waktu penyusunan budget, kita sebagai property manager sudah harus mengerti di saat-saat mana kita bisa mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu. Karena biasanya seperti ini contohnya, nanti di sisi income kita harus memastikan bahwa uang yang kita terima itu secara cash, misalnya kita rilis invoice, di bulan apa uang itu akan masuk. Jadi kalau kita rilis di Januari, ya kemungkinan akhir Januari baru masuk, artinya bulan Februari baru bisa ngeluarin duit. Jadi tolong disusun agar cash flow kita itu tidak short atau misalnya istilahnya kehabisan uang cash. Jadi untuk pembayaran kepada penyusunan pembayaran kepada vendor atau apapun itu disesuaikan dengan uang yang arus kas yang masuk agar tidak terjadi penurunan atau kekurangan uang dalam melakukan pembiayaan anggaran yang telah kita susun ini. Demikian cara pengisian budget dalam sistem PMBS ini. Untuk modul lain kurang lebih akan sama, jadi tidak ada perbedaan. Bedanya hanya di coba. Jadi menu-menu yang lain kita bisa pilih semua sama, income di current year, expense di current year, capital di current year, dan aktual di current year. Tapi kalau aktual ini kalau memang sudah ada dari PMAS itu bisa ditarik langsung kalau memang menggunakan sistem PMAS. Namun kalau misalnya tidak menggunakan sistem PMAS, kita bisa membuatnya pun di Excel. Nanti untuk ekspor dari Excel atau impor data dari Excel akan saya terangkan di sesi yang selanjutnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Demikian fresh training untuk PMBS ini. Apabila ada pertanyaan atau apa dapat disampaikan langsung kepada saya atau melalui tim kami ya. Kita akan bantu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu agar jika terdapat kesulitan dalam mengoperasikan sistem budget ini. Terima kasih.